Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih telah mengklik video ini. Terima kasih terus selalu ikut memantau bagaimana progres perkembangan sirkuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya, yang berlokasi di Kuta Pucut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Di video kali ini sambil kita berputar di atas lintasan untuk melihat bersama-sama beberapa titik pengerjaan yang ada di hari ini, tanggal 4 April 2021. Jadi di sini kita akan berbagi informasi buat teman-teman semua. Ya, ada dua informasi yang ingin saya bagikan kepada kalian semua. Pihak Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC secara mengejutkan memberikan kabar terkait sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kabar ini bukan kabar buruk, tapi ini kabar bagus. Sirkuit sepanjang 4,31 km ini berkonsep dengan urban circuit. Ini bisa dikabarkan bukan hanya untuk menggelar MotoGP saja, tetapi juga Formula One. Pak Presiden Joko Widodo telah menyampaikan agar Formula One juga dijajaki untuk image sport branding tourism selain MotoGP, kata Abdulwar M. Mansur, Direktur Utama ITDC dalam keterangan resminya di Istana Bogor, Jawa Barat. Maka dari itu, ITDC mempersiapkan agar sirkuit Mandalika ini bisa digunakan untuk menggelar Formula One juga, sambungnya. Tapi bisakah sirkuit yang dipersiapkan untuk MotoGP juga digelar untuk Formula One? Jawabannya bisa, karena pada dasarnya sirkuit-sirkuit yang layak menggelar MotoGP punya run-off yang lebar minimal 15 meter. Dengan lebar run-off yang berfungsi sebagai titik jatuh pembalap, maka dijamin F1 pun layak untuk digelar di sirkuit Mandalika. Namun sebaliknya, sirkuit Formula One belum tentu layak untuk menggelar MotoGP karena kita tahu kalau area run-off yang mereka punya sangat sempit. Dan pada dasarnya seperti ini, sirkuit MotoGP bisa menggelar Formula One, tetapi sirkuit Formula One belum tentu bisa menggelar MotoGP. Nah, untuk menggelar Formula One, aspek keamanan pendukung lainnya adalah dengan membangun pagar pembatas dengan tinggi minimal 15 meter. Tujuannya agar penonton dan marshal bisa berlindung di balik pagar yang aman saat ada mobil Formula One yang melaju tak terkontrol dan ada mobil yang akan menabrak. Jika punya run-off yang lebar dan pagar pembatas yang tinggi, maka kondisinya akan mirip dengan sirkuit Suzuka di Jepang. Namun, sirkuit Suzuka sudah tidak lagi menggelar Formula One karena bagi jatah dengan sirkuit Motegi. Seringkali beberapa komentar masuk untuk menanyakan berapa sih kisaran harga tiket di saat nonton MotoGP di Mandalika nanti. Mungkin berita atau informasi yang akan saya sampaikan bisa membantu atau bisa menjadi pandangan buat kita semua.
Meski saat ini sirkuit Mandalika tengah dalam pembangunan untuk menggelar MotoGP Indonesia yang ditargetkan untuk bisa rampung pada pertengahan tahun ini, dan tetapi setidaknya ada perkiraan harga tiket MotoGP untuk Mandalika buat teman-teman semua dimanapun kalian berada. Dengan begitu, sobat pencinta MotoGP yang ingin menonton gelaran Indonesia GP di sirkuit indah yang berlatar belakang pantai yang cantik, ini pun sudah bisa mulai mempersiapkan dan menabung untuk menikmati gelaran MotoGP Indonesia. Dari pertemuan Autorace.id dengan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA selaku penyelenggara MotoGP Indonesia di bawah naungan ITDC, terungkaplah kisaran harga tiket yang akan dijual untuk Mandalika GP. Namun ini masih kisaran harga saja, jadi belum ditetapkan lantaran MGPA masih akan mendiskusikan dengan Dorna selaku promotor dan pemegang hak MotoGP di dunia. Untuk hari pertama, tiket akan dijual di kisaran harga Rp290.000, ungkap Ricky Baheramsah, CEO MGPA, saat ditemui Autorace.id di salah satu restoran di kawasan Jakarta Pusat. Yang dimaksud dan hari pertama adalah hari Jumat, di mana penonton bisa menyaksikan jalannya sesi latihan bebas pertama dan sesi bebas latihan kedua atau FP1 dan FP2. Sedangkan hari kedua atau hari kualifikasi dan hari ketiga atau race day tentu akan memiliki harga yang berbeda. Harga tiket Rp290.000 ini pun merupakan harga kisaran tiket terendah dari beberapa varian tiket yang akan dijual nantinya. Harga tentu tergantung dari hari dan lokasi menonton, apakah di daerah tribun, depan grandstand, dan juga lokasi lainnya, tambah pria ramah berkacamata ini. Bahkan untuk grandstand memiliki beberapa tipe, apakah itu normal grandstand atau mau di tribun grandstand. Jelas pria berdarah Kalimantan yang lahir di London, Inggris dan besar di benua Eropa. Maka itulah tiket di tribun pun juga akan memiliki harga yang berbeda, tetapi setidaknya MGPA menginginkan kalau tiket untuk MotoGP Indonesia ini memiliki harga yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ingin menonton langsung di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kami masih akan berkoordinasi dengan Dorna mengenai harga tiket secara pasti, katanya Ricky. Namun setidaknya Ricky menyebutkan kalau harga tiket yang akan dijual di MotoGP Mandalika atau Indonesia GP ini nantinya akan berada di bawah harga tiket dari negara-negara tetangga seperti MotoGP Malaysia atau MotoGP Thailand. Dan berikut ini merupakan visual dari lap yang kedua kita mutari lintasan sirkuit MotoGP Mandalika. Mungkin saja ini bisa menjadi pandangan kita dari titik mana kita akan pilih tribun atau grandstand untuk menonton nantinya. Terlihat di depan merupakan tikungan yang kelima, tikungan yang keenam ke arah kiri, lalu tikungan yang ketujuh, dan tikungan berikutnya. Pemandangan yang bisa kita dapatkan insya Allah seperti ini.
Kalau saja saya boleh menambahkan, misalkan teman-teman mempunyai budget tidak begitu banyak, bisa mengirit dengan cara membawa tenda atau berkendara dengan sepeda motor, misalnya dari Bali atau dari Jawa. Saya sedikit berbagi pengalaman di saat saya membawa sepeda motor dari Jakarta menuju Lombok. Saya hanya mengisi 4 kali full tank untuk bahan bakar saya, dan itu pun sekitar 300-an ribu. Kemudian saya melakukan 2 kali penyeberangan di Banyuwangi dan di Gilimanuk menuju Lembar. Itu pun penyeberangan kurang lebih sekitar 250 ribu, jadi bisa kita kalkulasikan belum sampai 1 juta rupiah. Ditambah lagi jikalau kita membawa tenda dan menginap di berbagai titik di area camping ground yang akan disediakan oleh MGPA, maka bisa saja selama 3 hari menonton MotoGP ini kita akan merogoh kocek kurang lebih sekitar 1 juta rupiah. Tapi apabila teman-teman mau berkeliling atau mengeksplorasi Pulau Lombok selama Anda di Lombok, misalkan saja 1 minggu untuk di Lombok, sekaligus menonton MotoGP, sekaligus juga untuk jalan-jalan atau rekreasi di sekitaran Pulau Lombok, mengunjungi beberapa highlight untuk dikunjungi objek wisata menariknya, paling tidak 2 juta rupiah sudah bisa cukup untuk mengcover selama 1 minggu. Lain halnya buat teman-teman yang tidak biasa tidur di dalam tenda, mungkin bisa menyiapkan budget yang lebih tinggi di antara 5 juta bahkan sampai 10 juta rupiah. Dan jikalau menarik untuk mengkoleksi beberapa souvenir dari Pulau Lombok, mungkin ya jelas saja akan ditambahkan lagi budget yang harus teman-teman siapkan. Apalagi ditambah dengan waktu stay di Lombok lebih panjang, lebih dari seminggu misalnya, insya Allah itu akan bisa mengcover kalian lebih dari 15 juta rupiah. Dan bila teman-teman mau menginap di beberapa homestay yang sudah disediakan oleh pemerintah, itu budgetnya tidaklah seberapa, bisa saja di antara 70.000 bahkan sampai 100.000 per malam. Bisa teman-teman menikmati kenyamanan di saat kalian menghabiskan waktu selama MotoGP dan berrekreasi di Pulau Lombok. Mungkin itu saja yang bisa saya reportasekan atau bagikan informasi menarik kepada teman-teman semua dimanapun kalian berada. Tetaplah jaga protokol kesehatan dan tetaplah berusaha menabung sejak sekarang. Walaupun sedikit demi sedikit, lama-lama tabungannya menjadi sebesar bukit. Kurang lebih dari penyajian narasi maupun visual yang saya sajikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir durasi. Selamat berhari Minggu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.